Shalom Ibu. Shalom. Iya, shalom Bu. Ya, Bu, seperti apa sih penjelasan firman Tuhan mengenai persepuluhan Bu, supaya kekasih-kekasihan kasih Tuhan ini tidak salah kaprah ya Bu tentang Iya. persepuluhan. tidak salah mengerti juga Iya. ya. Oke, sebetulnya persepuluhan itu adalah tertulis dalam firman. Iya. Lebih baik kita bacakan yuk Feb, Iya. firman Tuhannya ya. Iya. Balik 3 ayat ke-8 sampai dengan 11. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ini ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadir belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Nah, banyak juga orang-orang Kristen ataupun pelayan-pelayan Tuhan mengatakan, dah persepuluhan itu kan perjanjian lama, ya nggak kepake lagi dong. Sekarang yang perjanjian baru tidak perlu perpuluhan. Nanti dulu, kalau perjanjian lama tidak kita pakai, buat apa sekarang tetap dijadikan satu buku dengan perjanjian baru? Ya, betul. Kalau seandainya perjanjian lama tidak terpakai, hukum Taurat tidak terpakai, berarti ya mari tentang Maliak ini kita sobek aja. Terus kalau tidak berlaku, di dalam perjanjian lama dikatakan jangan berzina. Iya. Itu kan perjanjian lama. Berarti sekarang perjanjian baru boleh gitu berzina rame-rame. Jangan mengingini milik orang lain. Iya. Boleh gitu sekarang dalam perjanjian baru kita mengingini seenaknya orang lain. Bahkan perzinahan dalam perjanjian baru aja lebih mendetail, mengingini seseorang karena kamu memandang perempuan itu dan kamu menginginkan dia dalam hatimu, kamu sudah berzina dalam hatimu. Ya tapi kan itu perjanjian lama nggak berlaku. Tetap berlaku, tapi kalau terjadi pelanggaran perjanjian lama atau hukum Taurat, sekarang penyelesaiannya, solusinya dalam perjanjian baru bersama dengan Yesus, ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya. Dan sekarang persepuluhan itu bukan kita memberi, tapi membawa dalam arti mengembalikan. Why? Mengapa? Karena itu bukan milikmu sayang, itu milik Tuhan. Iya. Tuhan memang ya, siapa sih yang punya pikiran Tuhan butuh duit? Memang Tuhan mata duitan? Tidak. Iya. Tapi pekerjaan di ladang Tuhan untuk kelangsungan hidup hamba-hambanya para imam perjanjian baru, para imamnya Tuhan, yang hidup sepenuh waktu, sepenuh hati buat Tuhan dan sebagainya, supaya ada makanan dan minuman. Pekerjaan Tuhan supaya ada dana untuk berkembangnya pekerjaan Tuhan di mana-mana dan sebagainya. Iya. Makanya jangan memberi, tapi apa? Membawa atau mengembalikan. Yang menjadi milik Tuhan itu hanya 1/10 loh. 90 masih kita loh. Lebih banyak loh itu. Iya, betul, Tapi Bu. kita tetap tanpa sadar berpikir rakus. Semua punya kita. Ya habis aku cuma dapat 1000, ya 1000 itu 1/10 milik siapa? Tuhan. Nah terus saya tinggal 900. Ya itu memang milikmu. Bersyukurlah. Iya. Kalau kita memakai persembahan persepuluhan, berarti firman Tuhan tadi mengatakan kamu menipu Allah. Versi King James lebih jelas lagi tuh dan lebih keras. Kamu telah merampok Allah. Jadi seorang perampok loh. Iya. Nah makanya
milik Tuhan kembalikan. Nanti kita terus kurang. Baca bawahnya ayat yang ke-10 dan 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Sampai Tuhan mau diuji loh. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu yang diberikan Tuhan, membuka tingkap langit. Langit aja dibuka supaya apa? Tuhan mencurahi berkat berkelimpahan. Yang kedua, aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Belalang pelahap ini zaman sekarang yang dimaksud apa? Ditipu orang, uangnya hilang, dirampok orang, dipinjam orang tidak kembali. Kemudian kita pakai yang ternyata pemakaian keuangan sia-sia, tidak menjadi berkat buat kita. Kita pakai usaha ya, ambruk usahanya. Karena apa? Karena kita memakai uang milik Tuhan. Kita tidak kembalikan uang itu. Ada belalang pelahap, ada pencuri, ada penghadap. Berkat juga seret, itu penghadang berkat. Ada pemakan berkat, ada perampok berkat kita. Itu yang dinamakan belalang pelahap. Atau tiba-tiba, waduh, kita adu tiap hari. Ada saja aku harus mengeluarkan duit. Ini tiba-tiba keran rusak. Udah rusak nih, hari itu juga bocor rumah. Nanti berapa hari kemudian kompor meleduk. Harus beli kompor yang berurutan. Itu kan berarti kita harus mengeluarkan uang terus. Nah, itu belalang pelahap. Bukan berarti rumah tidak bisa bocor, tapi artinya sudah diperbaiki, ya sudah selesai. Tidak beruntun terus yang harus mengeluarkan duit dengan benar. Tiba-tiba uang kita hilang, mungkin jatuh atau kita lupa naruh, diambil orang. Ya, banyak hal belalang pelahap itu akan memakan berkat kita, dan penghadang berkat, pencuri berkat, penyumbat berkat, itu semuanya karena apa? Kita tidak mengembalikan milik Tuhan berupa persepuluhan. Dan persepuluhan itu seperti apa sih Bu? Dalam ayat ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Berarti kalau saya terima 100.000, persepuluhan saya berapa? 10.000. 10.000. Yang punya saya berapa? 90.000. Nah, jangan dari 100, nanti dulu aku harus bayar token, aku harus beli pulsa, aku harus beli beras, sisanya udah bayar token, bayar ini, tinggal 50.000 atau 20.000 misalnya. 1/10 dari 50 berapa? 5.000. 1/10 dari 20 berapa? 2.000. Berarti itu persepuluhan bukan? Bukan Bu. Bukan, karena 1/10 dari sisanya. Ya kalau sisa, kalau belum bayar kasbon segala macam, habis, nggak ada lagi. Tapi menuntut Tuhan bukan tingkap langit untuk saya diberkati berlimpah-limpah. Bisa-bisanya begitu, padahal bagian dia tidak jalani dengan baik, dengan taat dan dengan setia. Jadi perpuluhan itulah 1/10 dari berkat yang ada di tangan kita. Terus, kalau kita sekarang mengembalikan persepuluhan, kemudian kita berharap, ya nanti kan Tuhan membuka tingkap langit,
mencurahkan berkat untukku sampai berkelimpahan, menghardik belalang pelahap dari hidupku. Ya ndak tulus dong itu dengan Tuhan. Bukan masalah tulus tidak tulus loh. Kita harus konsekuen pegang firman Tuhan. Kita harus percaya justru dikatakan firman seperti itu. Jadi itu bukannya tidak tulus, tapi kita percaya apa yang dikatakan firman. Dan Tuhan karena tak pernah bohong, sampai dia berani berkata, uji aku coba. Kamu tidak kembalikan persepuluhan, lihat berkatmu berapa. Atau kamu kembalikan persepuluhan, lihat lagi berkatmu berapa. Karena aku udah berjanji. Bukan masalah kamu mengembalikan tulus tidak tulus, sehingga kamu berharap aku mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan tidak ada belalang pelahap. Bukan, memang aku janji, justru kamu harus percaya. Jadi jangan salah mikir. Oh enggak tulus, enggak tulus, enggak tulus. Jangan suka rohani tapi keliru lah, Feb. Iya Bu. Ya. Jadi apa yang dikatakan firman, bagian kita percaya aja. Kalau tidak percaya justru kita dosa. Iya. Gitu loh. Nah sekarang kalau ada pertanyaan, tapi gimana? Misalnya orang tua kita sakit, saudara kita sakit, apa kita membutuhkan pengeluaran apa? Mending kembalikan perpuluhan atau keluarkan tuh ini. Nah ini salah kaprah lagi. Karena tadi saya katakan, begitu ada berkat di tangan kita, 1/10 itu kembalikanlah kepada Tuhan, persembahkanlah, karena itu milik Tuhan. Adapun untuk membantu orang tua yang sakit, untuk saudara atau untuk keperluan lain yang mendadak, itu dari sesudah persepuluhan kita kembalikan. Bisa dari 90% atau karena kita taat persepuluhan jadi berkatnya melimpah kan. Iya. Ada berkat lain, harus punya iman begitu juga. Saya terapkan itu. Iya Bu. Ternyata apa yang saya perlukan ada terus. Walaupun sesudah berkat di tangan, selalu saya kembalikan sebagai milik Tuhan dengan tulus hati. Tapi saya juga beriman karena saya begitu percaya kepada Dia dan firman-Nya, bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghadik belalang pelahap dari hidup saya. Iya. Terjadi semuanya, makanya tidak pernah berkekurangan. Iya. Nah jadi jangan salah nangkep, jangan salah pikir bahwa kita menolong orang tua, saudara atau yang lain, itu namanya adalah pelayanan kasih, atau bisa kita katakan taburan sesuai dengan kondisinya yang kita berkati itu. Tapi ini persepuluhan memang milik Tuhan, Febe. Iya Bu. Ya kembalikan dong dengan pemiliknya. Sekarang kalau ada pertanyaan, terus perpuluhan dibawa kemana? Dalam perjanjian lama, persepuluhan itu bawa ke bait Allah, dan yang kedua kepada para imam. Sekarang dalam perjanjian baru, boleh gue bawa ke dalam bait Allah atau rumah Tuhan atau gereja Tuhan, atau kepada para imam perjanjian baru. Siapa para imam perjanjian baru? Orang-orang perjanjian baru sekarang dikatakan bangsa imam, mat yang rajani, atau bangsa yang kudus kepunyaan Allah, bangsa imam. Dia hamba Tuhan, pelayan Tuhan, atau memang kelihatannya kok dia tidak pernah khotbah di atas podium, tapi dia juga bangsa imam karena udah lahir baru. Dia juga berhak terima persepuluhan itu. Namun, nah ini ada kunci yang penting juga. Persepuluhan itu gerakan roh kita. Makanya kita harus mengikuti dorongan roh atau bisikan roh atau gerakan roh ini. Persepuluhan saya kembalikan kemana? Dan kalau atas karena dorongan, gerakan atau keputusan Roh Kudus, tidak akan pernah salah. Mungkin kepada seorang hamba Tuhan, oh benar dia memang melayani Tuhan luar biasa, hidup dengan iman. Atau kayaknya dia belum melayani apa-apa, tapi ternyata ketika kita digerakkan roh membawa persepuluhan pada dia, oh ternyata dia memang lagi butuh banget, tapi dia nggak pernah cerita kemana-mana. Kalau cerita kemana-mana berarti minta perhatian, minta bantuan, minta dukungan, minta pertolongan. Enggak ada orang yang tahu. Tapi karena kita
mengembalikan persepuluhan itu dari keputusan Roh Kudus tidak salah. Oh, ternyata nggak salah gitu. Nah, jadi harus mengerti keputusan Roh Kudus. Jadi sekali lagi ya Feb, persepuluhan itu memang milik Tuhan. Kita kembalikan sebagai persembahan persepuluhan, jangan bilang memberi. Ya. Dan yang kedua, kita memang harus percaya janji firman Tuhan. Kalau tidak percaya dosa, bahwa dengan mengembalikan persepuluhan itu akan membuat Tuhan membuka tingkap langit, Ya. mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, menghadiri belalang pelahapnya. Dan yang berikutnya adalah mengembalikan persepuluhan, berarti kita bukan seorang penipu atau perampok. Ya. Dan berikutnya lagi, mengembalikan persepuluhan di zaman perjanjian baru atas keputusan Roh Kudus kemana? Ke gereja Anda, silakan. Karena memang ternyata gereja itu membutuhkan. Ke gereja lain di pedalaman yang ternyata betul-betul wow sangat minus. Kalau itu digerakkan Roh Kudus, kenapa tidak? Nah, kemudian yang berikutnya adalah jangan pernah berpikir itu kan perjanjian lama dan perjanjian baru nggak ada lagi. Perjanjian baru tetap umat Allah mengembalikan persepuluhan, karena dalam hati saja Tuhan mengingatkan kamu hanya mengembalikan persepuluhan dari selasih, ada semanis dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Nah, artinya bahwa dalam perjanjian baru Tuhan masih berkata tentang persepuluhan, berarti itu ada. Cuma yang diingat oleh Tuhan, oke, ketika kamu memang tetap mengembalikan persepuluhan, di bawahnya keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan itu jangan engkau abaikan, itu juga penting. Artinya kamu juga masih tetap bisa memberi ke orang lain, tapi di luar persepuluhan itu. Ya. Namanya pemberian kasih, persembahan kasih, atau taburan, itu terserah. Lihat kebutuhan orang yang sedang kita taburi atau kita beri persembahan kasih atau yang kita beri berkat, itu tergantung dari kondisinya gitu. Jadi jangan selalu berkata bahwa itu perjanjian lama. Jadi persepuluhan perlu untuk kita lakukan, supaya janji Tuhan Yesus datang dalam perjanjian baru memberi hidup dalam segala kelimpahan, itu menggenapi firman dalam ayat 10-11 dari Malaki 3 bahwa Tuhan akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, dan akan menghadap belalang pelahapnya. Puji Tuhan, saya percaya di sini Anda tidak akan perhitungan lagi, tidak pura-pura lupa dan kau merasa tidak perlu. Come on, do it. Engkau akan menikmati apa yang dijanjikan Tuhan terjadi atas kehidupanmu. Berapapun, jangan juga pernah berkata, perpuluhanku tinggal sedikit, aku perlu bayar ini bayar itu. Ketika kita sudah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, itu membayar ini itu ya ternyata dicukupi Tuhan. Itu yang saya alami. Betul. Dari mana? Oh, berkat Tuhan, saluran berkat dari Tuhan udah dibuka, langit udah terbuka. Dari mana aja itu berkat. Nah, kita harus mulai mempunyai pemikiran sesuai dengan iman yang benar. Pikirannya harus beriman begitu, jangan kebalik-balik. Ya, jadi ini adalah kebenaran. Saya percaya Anda akan setia dengan perpuluhan, dan Yesus memberkati dan engkau berkenan di hati Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk kita berdoa, Febe. Haleluya, terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Persepuluhan adalah tindakan kami yang sangat menyenangkan, mengembalikan milikmu, tidak pura-pura lupa atau tidak merasa tidak tahu atau merasa sayang, merasa pelit, merasa kurang. Rombak semua cara berpikir yang salah itu. Kembalikan persembahan persepuluhan karena itu milik Tuhan, dan kau akan diberkati melimpah-limpah. Amin. Bukan berarti kita tidak tulus mengembalikan persepuluhan, tapi kita harus membawa persepuluhan itu di hadapan Tuhan dengan iman kepada apa yang dijanjikan Tuhan mengenai persepuluhan. Dan
tidak ada yang berkekurangan suatu apapun dan akan terhindar dari segala belalang pelahap. Dalam nama Tuhan Amin. Yesus Yes. Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Silakan persoalan Anda boleh kirim ke WhatsApp kami 0895 6323 58989. dan kami akan jawab sesuai dengan firman Tuhan. Kami akan dukung dalam doa dengan sungguh hati, dan saya percaya Anda akan menemukan solusi, mendapat jawaban, dan engkau mengerti kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Saksikan kalau engkau sudah berhasil. Tuhan Yesus memberkati.